Wis mbok rekam bareng. Wis iki sak rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan luas sistem operasi makalah tentang Windows 10 dengan kelompok Mahful As-Saibani dan Muhammad Aziz Maulana, saya sendiri. Lanjut, Mas. Kata pengantar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah sistem operasi yang berjudul pengertian sejarah dan cara menginstal Windows 10. Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu saya mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Next. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal sebagai sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft Word. Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari Mac DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan gambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS, dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga dia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS versi 2 titik kali versi 3 titik kali juga sama. B. Maksud dan tujuan. 1. Adapun maksud dari pembuatan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan memahami tentang Windows. 2. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini antara lain untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dan untuk mempelajari lebih luas tentang Windows, terutama pada Windows 10. Saya rumusan makalah. 1. Bagaimana cara melakukan setting BIOS. 2. Bagaimana cara menginstal Windows 10. Bab 2 pembahasan. A. Perkembangan Windows 10
Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 yang dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Threshold 2 dari Windows 10 v10.0.10.0586 dirilis ke publik. Windows 10 Pro banding dengan Windows 8 Pro, Windows 7 Profesional dan Ultimate, dan Windows Vista Business dan Ultimate edisi ini dibangun dari edisi Home dan menambahkan fitur penting untuk bisnis dan memiliki fitur yang setara dengan Windows 8.1 Pro. Pertama diperkenalkan pada bulan April 2014 pada konferensi Build. Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dan dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh seperti komputer meja dan laptop, termasuk kebangkitan menu mulai terlihat di Windows 7, sistem desktop maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Kelebihan Windows 10 Pro sebagai salah satu produk pengembangan dari Windows terdahulu, maka Windows 10 Pro memiliki kelebihan antara lain: 1. Merupakan versi final dan sudah bukan versi trial atau versi percobaan. 2. Fitur-fitur pada Windows Pro lebih banyak dan lebih lengkap. 3. Start menu yang merupakan ciri khas dari OS Windows pada Windows 8 yang hilang dikembalikan. 4. Fitur virtual desktop. 5. Tampilan dan desain yang menarik. Dan kekurangan Windows 10 Pro yaitu memiliki beberapa kelebihan, namun ternyata Windows 10 Pro ini juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah 1. Merupakan sistem operasi terakhir dari Microsoft Windows. 2. Tidak untuk keperluan sehari-hari. 3. Windows Pro 10 termasuk sistem operasi yang terakhir saat ini dan belum tentu tahu kapan akan dikembangkannya. B. Cara setting BIOS. Tutorial yang akan saya bagikan kali ini mengenai cara menginstal ulang Windows 10. Seperti yang Anda ketahui bahwa Windows 10 sistem operasi besutan Microsoft ini mengundang perhatian khusus bagi pengguna komputer. Tampilan Windows 10 merupakan perpaduan antara Windows 7 dan Windows 8. Cara menginstalnya pun hampir mirip dengan cara menginstal Windows 8. Sebelum menginstal sistem operasi Windows 10, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, di antaranya sebagai berikut. A. Siapkan DVD installer Windows 10 terlebih dahulu, karena tutorial kali ini menggunakan DVD untuk media instalasinya. B. Agar booting pertama kali dari DVD, silahkan setting terlebih dahulu boot device priority pada menu BIOS. C. Jika diinstal laptop, colokan charger segera, jangan sampai baterai habis waktu melakukan instalasi, karena defaultnya laptop booting pertama kali dari HDD, maka harus dengan cara berikut. 1. Nyalakan atau restart komputer.
atau laptop Anda. Setelah itu tekan delete berulang kali sampai tampilan BIOS seperti gambar di bawah ini. Tidak semua komputer atau laptop menggunakan tombol del. Untuk masuk ke menu BIOS ada beberapa tombol yang paling umum digunakan seperti F1, F2 atau Fn plus F2 tergantung manufakturnya. Selanjutnya pindah ke tab boot menggunakan tombol berikut. Seperti yang Anda lihat bahwa hard drive atau HDD berada pada urutan teratas. Hal tersebut menandakan bahwa booting pertama kali dilakukan dari HDD. Berikut contoh gambarnya. Tiga, supaya booting pertama kali dilakukan dari HDD, silakan pilih CD-ROM. Empat, jangan lupa masukkan DVD installer Windows ke 10 ke DVD-ROM. Kemudian simpan hasil settingan BIOS Anda tadi dengan menekan tombol F10 lalu pilih yes. Cara menginstaller Windows 10 setelah Anda sudah setting BIOS agar booting pertama kali dari DVD. Saatnya Anda melakukan instalasi Windows 10. Simak langkah-langkah berikut ini untuk menginstal Windows 10. 1. Tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi Windows 10. Misalkan Anda dihadapkan kembali dengan tampilan seperti ini pada tengah-tengah proses instalasi, jangan tekan tombol apapun ya, karena Anda akan dibawa kembali ke proses awal instalasinya jika melakukannya. 2. Pilih Indonesian atau Indonesia pada time and currency format. Untuk yang lainnya seperti language atau install dan keyboard or input method biarkan default, tidak usah ganti. Selanjutnya bisa dilanjut dengan rekan saya Mas Mahful. Monggo Mas. Oke Mas, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan instalasi Windows 10. Jadi untuk langkah yang ketiga, kita pilih install now atau install sekarang. Kemudian yang keempat, kita centang I accept license stream lalu pilih next untuk melanjutkan. Bentar Mas ya. Untuk yang kelima, silakan pilih custom installation Windows only. Setelah itu, apabila akan melakukan install ulang maupun upgrade atau downgrade dari sistem operasi Windows lama ke Windows 10, cukup delete drive 0 partition 2 atau partisi C dan drive 0 partition 1 sistem reserved. Nanti secara otomatis kedua partisi yang Anda hapus menjadi belum dipartisi. Selanjutnya silakan buat partisi baru lagi dan jadikan drive 0 partition 2 sebagai lokasi installation. Lalu pilih next untuk melanjutkan. Selanjutnya, langkah ketujuh, seperti yang Anda lihat pada gambar berikut bahwa ruang hard disk masih kosong atau unallocated space. Untuk itu, Anda harus mempartisinya. Untuk jumlah partisinya bisa
2 atau lebih sesuai dengan keinginan kita. Langkah yang ke-8, silakan pilih draft 0 unlocated space, terus pilih new, tentukan ukuran partisi tersebut, lalu pilih apply. Setelah itu kita oke. Langkah yang ke-10 sama dengan langkah nomor 8 tadi. Setelah itu kita pilih next. Nah, setelah kita pilih partisipasinya, partisinya tadi kita bagi, setelah itu kita next. Selanjutnya, langkah ke-12, proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menit. Tergantung spek laptop yang kita miliki atau komputer yang kita miliki. Jadi jangan khawatir karena hal tersebut sebagian dari proses instalasi Windows 10. Langkah yang ke-13, silakan masukkan produknya Windows 10 Anda, lalu next jika tidak punya. Silakan pilih do this later. Anda bisa mengaktifkan Windows 10 Anda nanti. Berhubung saya biasanya menggunakan Windows bajakan, jadi saya tidak menggunakan ini. Selanjutnya langkah ke-14, yaitu pilih use express setting. Ya, seperti yang di tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya langkah yang ke-15, kita pilih I on it. Setelah itu kita pilih next. Nah, langkah yang ke-16, pada halaman ini Anda disuruh login akun Microsoft Anda. Anda bisa melakukannya nanti, jadi pilih skip this step. Langkah yang ke-17, silakan masukkan nama komputer Anda dan juga password bila perlu. Jika tidak usah, tidak apa-apa. Lalu isikan kata atau kalimat yang membantu Anda mengingatkan password Anda pada kolom password hint. Selanjutnya langkah ke-18. Proses ini tidak memakan waktu yang banyak. Tunggu saja sebentar sampai Anda dibawa ke desktop Anda. Selanjutnya, instalasi Windows berhasil. Berikut tampilan desktop pada Windows 10. Oke, sekian dari saya. Berikutnya adalah bab ke-4. Ya, saya lupa. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya tadi lupa. Masih ada bab ke-4. Jadi bab ke-4 ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa cara install Windows 10 itu mudah, asalkan ada kemauan untuk belajar pasti bisa. Saran di sini adalah dalam penggunaan Windows 10 sebaiknya menggunakan Windows yang asli karena banyak bagian yang ditimbulkan akibat Anda menggunakan produk yang tidak original atau bajakan. Sekian dari saya dan kelompok 3. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas?